Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya mengenai inform search. Ini pencarian dengan informasi yang diberikan. Inform search ini ada 3, terbagi di sini, yang menggunakan heuristic, kemudian greedy search, kemudian nanti baru kita masuk ke A-star search. Nah, di sini juga kita akan fokus kepada graph search. Kita lihat dari sebelumnya, kita rekap lagi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai search, pencarian. Problemnya di sini dalam search problem itu ada terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama ada stage-nya, ya, configuration of the world. Jadi permodelannya dalam bentuk beberapa state gitu ya. Kemudian ada action dan ada cost-nya. Action apa yang kita lakukan, kita gerak ke kanan, ke kiri, dan ada cost, biaya yang kita keluarkan dengan melakukan pergerakan tersebut. Kemudian ada successor function. Di sini maksudnya apa yang akan kita lakukan setelah kita mengambil suatu aksi, kita akan pindah ke state yang mana misalnya gitu. Kemudian kita ada start state dan ada goal test. Kita ada start state dan goal test. Untuk search tree ya, itu nodes-nya itu merepresentasikan rencana untuk mencapai suatu state tertentu ya, tree ya. Kemudian plans-nya memiliki juga biaya yang akan kita lakukan, yang akan kita keluarkan ya. Kemudian untuk search algoritmnya, kita akan secara sistematik membangun search tree-nya. Kemudian kita pilih urutan dari nodes terakhir mana yang akan kita explore selanjutnya gitu. Nah, yang paling optimal adalah kita cari rencana dengan cost terendah. Nah, itu rekap dari sebelumnya ya. Nah, contohnya di sini kita ada pancake problem ya, maksudnya ini ada pancake yang ada lapisan-lapisannya. Nah, ini problemnya adalah bagaimana caranya kita menyusun dari pancake seperti ini menjadi yang paling bawah, yang paling panjang. Kedua ada yang ini nomor 2 di atas, kemudian disusun sehingga paling atas dia jadi kayak piramida kayak gitu. Ya, itu problemnya misalnya. Problemnya berapa banyak kita harus memindahkan lapisan-lapisan ini. Contohnya dari sini kita bisa mengubah jadi seperti ini ya, dengan cara gimana? Yang 2 di teratas ini kita flip. Nah, kita balikkan yang ini menjadi seperti ini. Yang di bawah tetap ya. Tapi pada saat ini masih belum optimal ya, masih belum mencapai yang kita inginkan. Nah, atau di sini bisa jadi langsung 3-3-nya kita flip. Nah, dia jadi kayak gini. Nah, ini yang kita cari misalnya. Ya, atau bisa jadi kita flip juga semuanya menjadi terbalik seperti ini. Nah, ini salah satu search problem juga ya. Nah, cost-nya adalah number of pancakes flip. Ya, berapa banyak pancake yang harus kita flip. Ya, flip itu yang kita cut gitu. Nah, kalau itu kita modelkan menjadi state space graph, dia menjadi seperti ini ya, cost-nya sebagai weight dari perpindahan itu. Ini bisa jadi seperti ini. Artinya dari sini untuk menuju sini itu ada 4 pancake yang kita flip misalnya. Ya, sehingga menjadi seperti ini. Ya, kalau dari sini menjadi ke sini, itu kita ngeflip yang bagian atasnya aja jadi kayak gini. Jadi ada 2 cost-nya. Ya, dan seterusnya. Ini adalah state space graph-nya. Ya, dalam pencarian dia menjadi kayak graph. Ada ini kayak nodes, ini ada edges-nya ya, atau panahnya gitu. Nah, ini general tree search ya. Dari sini kita bisa expand menjadi kayak gini ya. Expand itu kita explore lagi ya, anaknya kemana itu, menggunakan aksi-aksi tertentu. Oke, contohnya tadi di sini aksinya menuju ke sini, kita flip 2 teratas misalnya, cost-nya jadi 2, atau di sini kita flip semuanya, makanya cost-nya jadi 4 gitu. Nah, kemudian kita expand lagi ya, terlalu cepat. Kita expand yang mana dari sini, inilah sekarang fringe kita ya. Fringe itu artinya kayak yang belum kita explore ya, nodes yang belum kita explore. Nah, yang mana yang mau kita explore? Misalnya kita explore yang ini karena tadi cost-nya rendah ya. Jadi kita
dia di-explore jadi pecah dua gini. Nah sekarang inilah fringe-nya sekarang yang terbaru. Ya, artinya fringe itu yang belum di-explore. Nah itu yang akan kita explore lagi, yang mana mau kita pecahkan. Nah, ternyata contohnya di sini ini yang kita pecahkan, kita explore jadi kayak gini. Nah inilah jadi fringe-nya sekarang. Dan seterusnya dia akan mencari ke bawah ya. Tapi pada contoh ini dia ketika dia explore yang di sini, kebetulan dia udah langsung jumpa yang diinginkan ya. Jadi path-nya ataupun perjalanan aksi yang dilakukan itu apa saja. Pertama tadi dia ke sini cost-nya 4, kemudian sini cost-nya 3 di sini. Jadi total cost-nya adalah 7. Nah, contohnya. Ya, jarak terpendeknya adalah 7 contohnya. Oke, jadi ini semua algoritma dari pencarian itu sebenarnya sama ya, kecuali perbedaannya pada fringe strategies, artinya yang mana nodes yang belum dieksplor itu mau dieksplor. Nah, itu yang berbeda ya. Sebenarnya semua fringe itu adalah priority queues ya, artinya dia memprioritikan yang mana yang harus dia explore ya. Nah, kemudian tentu akan ada prioritas yang akan ditentukan berdasarkan perbedaan dari algoritma itu sendiri gitu. Ya, jadi contohnya yang untuk kemarin pertemuan sebelumnya ada uninformed search. Itu salah satunya itu ada depth first search, ada breadth first search, kemudian ada uniform cost search. Ya, di uniform cost search itu strateginya expand lowest path cost. Ya, artinya dia expand cost yang seperti tadi ya, dengan cost kumulatif cost. Kumulatif cost itu artinya cost total dari awal sampai ke sini berapa costnya, ke sini berapa, ke sini berapa. Nah itu yang di-expandnya dulu ya. Yang bagusnya dari UCS ini, Uniform Cost Search, dia complete, dia akan bisa mencari nodes terakhir, dan dia juga optimal. Kenapa optimal? Karena dia selalu membandingkan kumulatif cost sampai ke titik ini gitu ya. Jadi kurang lebih cost yang ada di sini sekarang itu kurang lebih sama sekarang ya, karena dari awal dia sudah coba cost yang kecil sama dengan 1, di sini dia, kemudian di sini di expandnya lagi cost yang kecil sama dengan 2 kumulatif costnya. Nah, kemudian cost yang kecil sama dengan 3 ada di sini, contohnya seperti itu ya. Tapi yang nggak bagusnya dari Uniform Cost Search, dia eksplorasinya di semua arah ya. Kayak contohnya kita start sini, goalnya sini, dia coba semua arah berdasarkan cost tadi ya. Jadi di sini costnya 1, di sini coba lagi semua cost yang kumulatif costnya, total costnya 2, coba lagi. Nah, semua dicoba sampai akhirnya jumpa gitu. Ya, jadi tidak ada informasi mengenai lokasi goal itu ada di mana gitu. Jadi dia nggak tahu, bisa jadi goal itu di sini, bisa jadi di sini, makanya dia dicobanya semua gitu. Kayak radar pencariannya. Ya. Cuma nanti akan ada solusinya untuk pertemuan kali ini, bagaimana cara yang lebih efektif untuk pencariannya sehingga tidak banyak kita melakukan eksplorasi ya. Oke, ini contohnya. Nah, ya, jadi di-explore semua secara sama gitu. Kalau misalnya cost-nya sama-sama 1 ya, semuanya ya uniform, maka dia akan cari sampai akhirnya ketemu di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk Pac-Man misalnya, nih dia langsung menyebar cari ke semua arah sampai akhirnya jumpa dia di sini, ya. Nah, untuk informed search nanti akan diberitahu informasi mengenai goal-nya. Kita tahu sudah berapa jauh kita menuju ke goal. Nah, itu informasi yang akan diberikan, ya. Nah, heuristiknya seperti apa? Search heuristic. Heuristic itu merupakan fungsi yang mengestimasi seberapa dekat kita dengan goal-nya, tujuan kita gitu. Nah, itu informasi yang diberikan. Estimasi sejauh mana kita dengan goal-nya gitu. Nah, ini akan didesain untuk search problem tertentu. Tidak semua permasalahan search bisa diselesaikan dengan heuristik.
Jadi di sini contohnya dia di sini ya, itu kita tahu dia masih jauh dari goal ya. Tapi kalau dia udah makin dekat, nah dia akan makin dekat ke goal. Nah, dari mana dia mengkalkulasi dia lebih dekat dengan goal? Nah, itu nanti kita lihat rumusnya. Ya, contohnya untuk Pacman ini juga dia akan mengestimasi sejauh mana dia dengan goalnya. Tujuan kita kan ini, mau makan ini. Nah, dia salah satu contohnya untuk mengkalkulasinya menggunakan Manhattan Distance, Euclidean Distance untuk pathing ya. Manhattan Distance namanya. Caranya diambil misalnya panjang ini ke sini berapa, kemudian diambil yang garis ini. Nah, 11,2. Ya, simpel seperti itu aja. Jadi dicarinya langsung ambil tarik garis lurus seberapa dekat dia dengan tujuan gitu. Walaupun sebenarnya tidak bisa dia jalan lurus kayak gitu, tapi itu hanya estimasi. Sama halnya seperti misalnya kayak di Google Maps ya. Di Google Maps itu dia diestimasinya dari satu titik ke titik yang lain. Dia juga menggunakan tarik garis lurus gitu. Tarik garis lurus sekian, jadi dia akan mencoba mencari jalan terpendek menuju ke situ gitu. Jadi dia ini kayak dianggap seperti apa ya namanya, kalau kita misalnya jalan di suatu misalnya kita ada di contohnya di Malaysia ya, di Malaysia itu atau di Jakarta ada Monas itu bisa terlihat dari jauh, kemudian kita mau menuju ke Monas. Nah, itu ada jalan, kita coba aja, kita nggak tahu jalan, kita jalan aja, kemudian kita tengok Monasnya, oh ini masih jauh, kita coba jalan menuju ke Monas, cari jalan-jalan keliling-keliling, oh udah makin dekat, terus cari-cari yang arah-arah ke sana, ternyata jalannya buntu gitu. Akhirnya kita balik lagi, kita tengok lagi Monasnya, oh masih jauh, coba lagi, akhirnya kita sampai. Contohnya seperti itu. Jadi mata kita melihat Monas itu mengestimasi berapa dekat kita dengan Monas tersebut. Nah, itu menjadi heuristiknya gitu. Tapi cost-nya ya cost yang sebenarnya kita habiskan. Contohnya waktu yang kita habiskan ataupun bensin yang kita habiskan dengan jalan-jalan keliling-keliling muter-muter itu gitu. Ya, contohnya seperti itu. Nah, ini juga contohnya untuk di pertemuan sebelumnya kita ada melihat kita mau dari Arad menuju ke Bucharest misalnya. Nah, ini cost yang sebenarnya yang ditempuh ya, tapi kita juga bisa mengestimasikan jarak dari Arad dengan Bucharest dengan tarik garis lurus berapa jauhnya gitu ya. Nah, jadi dari contohnya tarik garis lurus dari Arad ke Bucharest itu 366, Bucharest ke dirinya sendiri 0, Craiova, mana Craiova di sini? Nggak jumpa dia. Nih, Craiova ke Bucharest, jarak tarik garis lurusnya 160 dan seterusnya. Inilah heuristiknya yang akan kita gunakan nanti. Nah, untuk ini gimana? Dari sini ya tinggal dilihat aja berapa jumlah pancake yang terbesar yang masih nggak sesuai tempatnya gitu. Contohnya di sini ya masih tidak sesuai, dia masih keempat-empatnya nggak sesuai tempat ini. Harusnya ini di bawah, ini di atas ini dan seterusnya. Nah, kalau yang ini 3 teratas ini yang nggak sesuai ya. Kalau di sini 3 teratas ini juga nggak sesuai, harus di flip. Yang paling bawah udah sesuai gitu. Nah, contohnya lagi yang di sini contohnya ini tinggal 2 teratas yang nggak sesuai. Nah, yang di bawahnya udah sesuai gitu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dari situ kita memperkirakan sampai akhirnya semuanya udah sesuai gitu. Ya. Nah, di sini kita akan masuk ke greedy search. Greedy search itu seperti apa ya? Dia greedy, dia langsung mencari mana yang paling kelihatannya paling dekat gitu. Ya. Di sini contohnya untuk kita udah ada heuristiknya, kemudian bagaimana greedy search memanfaatkan heuristik tersebut. Nah, dia caranya, strateginya expand ataupun explore node yang kelihatannya paling dekat gitu. Nah, contohnya dari Arad kita lihat. Nah,
Arad itu kita tahu dia jaraknya ke Bukares tadi 366 ya. Kemudian kita explore itu. Nah, dari situ ada Sibiu, ada Timisoara, ada Zerin. Nah, ini jarak dengan Bukares 329, 374, 253. Nah, kita lihat yang paling dekat Sibiu. Ya udah Sibiu kita expand. Nah, dari sini ada Arad lagi. Dari Sibiu bisa ke Arad, bisa ke Faragas, bisa ke ini, bisa ke sini. Ini semua jarak terpendek dari keempat kota ini menuju ke Bukares. Ternyata kita ambil yang paling kecil, jarak terdekat, Fagaras paling dekat. Expand lagi, ternyata ada Sibiu, ada Bukares. Ternyata kita dapat. Nah, inilah path dia, Arad ke Sibiu, ke Fagaras ke Bukares. Nah, tapi bisa nggak ada kelemahannya? Ya, kelemahan kayak gini, greedy search ini gimana gitu ya? Itu kurang lebih sama dengan yang yang saya ceritakan tadi, seperti kita mau ke Monas, kita lihat kayaknya itu lebih dekat, coba pakai jalan ke sana. Ternyata itu lebih dekat, coba terus. Itu lebih dekat, coba terus. Ternyata ada jurang di situ. Ya, ataupun ada sungai, ataupun ada jalan buntu, sehingga nampaknya aja paling dekat, tapi ternyata tidak ada lagi jalan ke sana. Akhirnya kita harus mutar balik. Nah, itu kan jadi lebih jauh. Ya, jadi greedy search itu kalau laki aja kita bisa, tapi ada kemungkinan dia bisa malah nyesat gitu, ataupun malah lebih jauh dia harus mutar ke depan gitu ya. Jadi strateginya untuk greedy search, dia expand node yang dia rasa paling dekat dengan goal state. Jadi di sini langsung di scan-nya, ini paling dekat gitu ya. Jadi estimasinya jarak dari goal terdekat untuk setiap state ya. Jadi kelemahannya ya, sering kita dapat ke goal yang tidak tepat gitu. Artinya goalnya ini cost-nya lebih jauh, lebih tinggi sebenarnya. Cuman karena kelihatannya pakai heuristik tadi lebih dekat, tapi itu kita coba, ternyata real cost-nya itu lebih tinggi bisa jadi ya. Nah, kemudian ya, ini kita lihat contohnya seperti ini untuk greedy ya. Dia langsung melihat aja, ini yang paling dekat, dia langsung coba cari jalan ke sana. Ya, kebetulan kalau ada jalannya, tapi kalau nggak di sini misalnya ada jurang, ternyata dia harusnya ke arah sini misalnya. Ya, jadi greedy kadang berhasil, tapi kadang malah nyesat kita, atau malah lebih jauh gitu. Ya, ini contoh untuk Pac-Man problem. Nah, greedy dicobanya ya, tadi cobanya ke sini sampai sini mentok. Akhirnya mutar balik ke sini baru nyampai gitu ya. Nah, ada yang namanya A-star search. Nah, ini yang lebih bagus lagi daripada greedy gitu ya. Jadi dia tidak hanya melihat mana cost terdekat, mana heuristik yang kelihatan terdekat gitu, tapi dia menggunakan kombinasi ya. Di sini ada dua ya, misalnya ini yang uniform cost search dari yang uniform cost search yang dari uninformed search di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini yang greedy tadi ya. Di sini yang uniform cost search ini kan dia udah melihat real cost-nya yang dihitungnya. Jadi kumulatif cost dari jarak dia dari awal sampai ke titik dia sekarang itu dihitung berapa cost-nya. Nah, untuk greedy dia hanya melihat heuristik, dia cuma tengok aja kayaknya itu yang paling dekat. Nah, tapi kalau ini dikombinasikan, itulah jadi A-star. Jadi dia mempertimbangkan kumulatif cost dari starting point dia, dari start state dia sampai ke titik dia sekarang. Itu dihitungnya kumulatifnya. Artinya dihitungnya udah berapa jarak, udah berapa banyak minyak yang dihabiskan, atau udah berapa meter perjalanan dia dari titik awal sampai ke titik sekarang. Di situ ditentukan yang jalan mana yang mau dipilih berikutnya gitu. Kalau greedy tadi mana yang kelihatan pakai mata paling dekat gitu. Nah, di sini dia dikombinasikan. Ya, contohnya gimana? Kalau kita menggunakan uniform cost search ya, dia melihat kumulatif cost, artinya real cost-nya. Real cost yang di edge ini, heuristik ini estimasi ada di sini. Ya. Ketika kita ada di state ini, heuristiknya estimasinya kita masih jaraknya ada 6 menuju ke sini.
Nah, kalau di sini jaraknya ada 7 menuju ke sini. Ya, kalau di sini kita jaraknya ada 5 ke sini. Secara heuristik ya. Secara pandang mata gitu. Nah, ini kita sudah dekat, udah 2 jaraknya. Di sini kita jaraknya sudah dekat 1 ke sini. Nah, di sini kita udah sampai. Jadi jaraknya 0. Ya, kalau untuk uniform cost search dia melihat ini real jaraknya berapa meter pergerakan sini ke sini, bukan menggunakan mata, bukan menggunakan estimasi. Ya, di sini jadi dia melihat untuk uniform cost dia melihat dari path cost-nya, ya, atau disebut dengan backward cost. Jadi backward artinya dia melihat dari starting point sampai sekarang udah berapa jauh perjalanan yang dihabiskannya. Ya, contohnya seperti ini. Dari sini sudah 1 cost-nya ke sini. Ya, dari A sini 1 cost-nya ke sini. Dari sini 1 cost-nya ke sini, misalnya kayak gitu. Ya, dia melihat yang panah-panah ini. Oke. Nah, kalau greedy itu dia melihat dari estimasi kita menuju goal. Ya. Kita lihat pakai mata, contohnya kita estimasikan ini udah dekat ini ke Monas gitu. Ya, atau disebut dia forward cost. Jadi kita hanya melihat ke depan gitu. Kita nggak melihat masa lalu kita, udah seberapa jauh kita jalan sampai ke titik sekarang. Kita cuma melihat estimasinya ke depan gitu. Nah, di sini berarti kita melihat heuristiknya. Kalau kita mulai dari S, di sini kita milih mana? Tentu kita milih ke sini. Ya, karena sini heuristiknya 5. Dari sini kita milih kemana? Kalau ke sini heuristiknya 6, makin jauh. Kalau ke sini heuristiknya 2, tapi kalau ke sini heuristiknya 1. Jadi tentu kita mau pergi ke yang heuristik nantinya akan lebih dekat gitu. Nah, akhirnya dari sini kita pilih ke sini, akhirnya ke sini. Nah, itu kalau kita hanya melihat menggunakan heuristik gitu. Nah, contohnya dari sini kita lihat, oh ke sini dia lebih dekat nampaknya. Cuman cost yang kita habiskan untuk ke sana ternyata lebih besar. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalnya ini ke sini kita terjal pendakiannya ke sana. Jadi bensin kita makin banyak habis kalau ke situ. Ternyata ada sebenarnya jalan yang lebih singkat ke sini. Ya, cost-nya lebih singkat. 1, 3, 2. Jadi totalnya 1, 4, 6. Minyak yang kita habiskan contohnya cuma 6 liter contohnya. Tapi kalau kita ke sini 1 liter, ke sini udah 9 liter, ke sini 10 liter, ujung-ujungnya jadi 12 liter. Jadi dipandang mata lebih dekat kayaknya, ya. Cuman dia pendakian terjal sehingga dia banyak pendakian terjal dan juga macet misalnya. Jadi banyak habis minyak menuju ke sini. Baru akhirnya dia sampai. Ya, itu juga nggak bagus. Jadi yang lebih bagus gimana? Kombinasi. Ya, kita kombinasikan dengan menjumlahkan backward cost dari uniform cost tadi, melihat dari starting point sampai sekarang berapa total cost yang udah kita habiskan, berapa banyak minyak yang udah kita habiskan, ditambah dengan heuristiknya, forward cost-nya. Seberapa dekat nampaknya kita menuju ke tujuan, ya. Akhirnya inilah path yang terpendek. Nah, dan path yang paling optimal dalam hal ini. Oke, jadi kalau kita lihat untuk uniform cost, dia mengexpand seperti ini, ya. Kalau kita lihat dia jadi kayak coba seperti ini, seperti ini, seperti ini, dia ke semua arah penjuru dia. Nah, kalau A-star dia lebih terfokus pencariannya, walaupun dia juga mencoba mengekspand ke kanan kiri, tapi dia terfokus menuju ke tujuan terakhir gitu, goalnya gitu. Nah, kalau kita lihat konturnya, ya, untuk uniform dia mengekspan, mengeksplor secara equal, ya, secara sama di semua direction. Dari start sini dia coba kayak radar, akhirnya dapat. Tapi A-star dia mengarah ke goal, tapi dia juga mencoba mengekspan sekeliling-sekelilingnya. Siapa tahu nanti ini bukan goal yang terbaik, siapa tahu ada goal yang lebih dekat. Ya, misalnya ada arah yang lebih bagus gitu. Ya, untuk memastikan kalau kita akan mencapai hasil yang optimal dengan cost terendah gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini untuk A-star seperti itu.
ya. Untuk uniform cost search seperti itu, dia expand semuanya. Tapi kalau A-star seperti apa? Ini yang greedy, dia langsung melihat saja. Yang terakhir untuk A-star, nah kombinasinya. Nah, tuh. Jadi kita tetap mencoba mengexpand yang lain, tapi kita prioritaskan yang ke arah sini gitu. Nah, jadinya dia lebih cepat, nggak terlalu banyak dia mencari ke tempat-tempat lain gitu. Seperti itu. Ya, untuk maze yang tadi kita lihat, nah ini untuk A-star. Ya. Kalau dibandingkan, kalau greedy dia ke sini tadi, coba ke sini, akhirnya mutar. Kalau uniform dia langsung secara serentak mencoba ke segala arah terus sampai akhirnya dapat. Kalau A-star, nah dia udah coba ke sini tadi, tapi nggak dapat, dia langsung ke sini juga, dan dia juga mencoba juga tempat lain, tapi terarah ke sini gitu. Makanya sebelah sini dia tidak cari gitu. Ya. Oke, aplikasi dari A-star itu di mana bisa kita gunakan? Itu salah satunya di game. Ya, bagaimana zombie itu datang mendekati kita misalnya. Jadi dia melihat di sini ada bebatuan, ada apa, itu diperhitungannya dia bisa mengelak. Daripada dia manjat batu ke sana misalnya kan, bagus dia mutar sedikit itu misalnya. Nah, seperti itu contohnya. Ya, untuk video game atau pathing atau routing problem untuk di Google Map misalnya, resource planning problem, robot motion planning, gimana pergerakan robot, language analysis dan sebagainya. Ya. Nah, ini contohnya perbandingan antara video Pac-Man tadi menggunakan uniform cost search ataupun A-star. Kita lihat. Kalau uniform, ya, kalau kita lihat di sini, dia mencari path, dia expand sampai akhirnya 9.000 nodes yang dia expand, baru akhirnya dia bisa mencari hasilnya. Ya. Jadi ada 9.000 yang dia expand nodes-nya, kemungkinan possibility-nya. Ya, kalau untuk A-star kita lihat di sini dia expand, nah hanya 182 nodes yang dia expand dan dia mendapatkan jalan terbaik. Gitu. Nah, artinya dia lebih cepat pencariannya karena tidak banyak dia mencoba ke sana sini. Gitu. Dia langsung terarah ke tujuan akhirnya. Ya, jadi secara kesimpulannya seperti apa A-star itu? A-star itu menggunakan kedua-duanya backward cost dalam hal ini. Contohnya yang kayak uniform cost search tadi, dia menghitung semua real cost yang dihabiskan dari awal mula di mana dia berada sampai ke titik dia sekarang. Contohnya kayak tadi kita mau ke Monas, kita hitung nih udah berapa liter bensin yang habis dari titik awal kita menuju ke posisi kita sekarang. Nah, kemudian dia juga menggunakan estimasi dari forward cost. Forward cost ini ya tadi heuristiknya, dia melihat pakai mata, ternyata oh dia agak-agaknya udah tinggal 1 kilometer lagi nih ke Monas gitu, contohnya seperti itu. Ya, A-star itu optimal, dia bisa mendapatkan path jarak dengan cost terendah. Dan ini kita gimana menyusun heuristik yang baik, itu biasanya kita menyederhanakan masalahnya. Ya, jadi kayak contohnya tadi untuk bagaimana jarak dari kita ke Monas gitu. Secara sederhana kan kita tinggal tarik garis lurus saja gitu. Jadi kalau misalnya untuk menghitung real cost-nya kan memang harus jalannya kita hitung dan sebagainya gitu. Tapi kalau untuk heuristik ya sederhanakan ya masalahnya. Kita mau melihat ke Monas jarak terpendek gimana ya? Kalau kita bisa terbang, kita lihat aja pakai mata. Ya, secara sederhana kalau bisa terbang, kita terbang aja langsung nampak kita. Bisa langsung tarik garis lurus gitu. Tapi ya memang kenyataannya kita harus menggunakan mobil misalnya. Tapi real cost-nya itu juga kita pertimbangkan. Makanya di A-star dia lebih bagus karena dia mempertimbangkan heuristik estimasi kita menggunakan dengan cara menyederhanakan masalah tadi, dan juga kita menggunakan real cost kita, perjalanan kita yang sebenarnya dari awal sampai ke titik sekarang, seperti itu. Ya, jadi A-star ini search yang paling baik untuk dari search sebelumnya di pertemuan sebelumnya, uninformed dan juga di informed search juga A-star yang lebih baik dibandingkan greedy ataupun hanya menggunakan heuristik saja seperti tadi. Ya, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.